Ya, halo Tribuners, selamat sore ya, menjelang siang menjelang sore. Saat ini di Tribun Podcast bersama saya jurnalis Tribun Manado Maureen Lumempo sudah kehadiran owner bisnis yang sudah cukup terkenal cukup lama ya di Manado. Nah, di sini sudah ada Kak Rea, owner Simili Cupcakes, Smili Cupcakes ya. Betul ya Kak Smili. ucapannya? Smili Cupcakes. Mungkin sebelum kita kurang lebih 30 menit bincang-bincang mengenai kiat sukses Smili Cupcakes ya, pahit manisnya lah bisnis cupcakes atau dessert di Manado. Kita kasih kesempatan Kak Rea untuk memperkenalkan diri atau menyapa Tribuners. Silakan Kak. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Eloise Rea Rompis, pemilik dari lokal brand di Manado, Smili Cupcakes. Kita menjual dessert-dessert di Manado. Terima kasih. Oke. Berarti sudah dari sejak kapan Kak Smili Cupcakes? Hmm, Kita kenal dari masih zaman BBM itu. paling pertama sekali orang mulai jualan itu 2009. 2009. Itu Dari memang 2009. jual cupcakes awalnya Kak. Iyo, memang jual cupcakes pertama. Jadi ada adik waktu itu adik masih kuliah, terus dia bilang, "Re, katanya Ngana mau jual cupcakes." Iya, ini tapi teman dari Bandung cari cupcakes di Manado nggak ada. Oh, yuk, ayo. Jadi cupcakes di Manado waktu itu belum ada, Belum sama sekali ada, belum ada yang jual. belum ada yang jual. Jadi baru mau masuk sih itu bisnis di Manado. Baru dari situ orderan pertama. Orderan pertama orang dari Bandung ya, Iya. cari cupcakes. Anak kuliah dari Bandung di Unsrat. Berarti Kak Rea ini memang suka bikin kue atau memang hobi atau cuma karena ada peluang bisnis atau bagaimana? Waktu itu kan memang karena eh, kita lihat, maksudnya kita juga sendiri kan suka makan, maksudnya kita suka Hobi kuliner ya. hobi bacemil begitu. Jadi waktu itu kita lihat kayak, oh bagus kayaknya di sini nggak ada cupcakes. Terus fondant kan waktu itu kan kita awal mulai dari fondant, Dari fondant. yang boneka bisa dimakan. Kita aja kayak bingung pertama kali lihat itu, ini kenapa ini orang bentuk-bentuk begini bisa dimakan. Karena penasaran cari tahu. Jadi otodidak sebenarnya. Otodidak. Jadi dari situ, oh ini kayak main anak-anak pemainan Peplastisin gitu. rupa plastisin. Oh bisa kayaknya. Jadi dari situ Berarti yang ide ini cupcakes sebenarnya ada ada mungkin dari luar ya, dari luar Manado. Iya, kita waktu itu lihat itu pertama kali di Jakarta. Jadi waktu itu kita di Jakarta, terus kita lihat lagi happening juga tuh di sana main fondant. Nah waktu kita lihat, tuh penasaran dari situ Waktu Dari kita situ pulang, belajar. pulang Manado, oh belum ada kayaknya di Manado. Lihat peluang bisnis itu. Oke. Berarti itu bisnis rumahan lah istilahnya waktu Iyo, awal-awal. masih bikin di rumahan. rumah. Modal awal berapa itu Kak? Aduh, cuma beli for tuh bahan untuk 9 cupcakes itu kayaknya nggak sampai 200.000 deh. Nggak sampai 200.000. Nggak Waktu sampai itu 200.000. harga jualnya Kita masih ingat kalau nggak salah 85 apa 90 ya, itu isi 9 kue yang pakai fondant itu. pakai fondant itu. Itu pertama kali. Jadi waktu itu kan memang belum ada basic untuk hitung HPP lah, untuk Oke. memperhitungkan. Jadi kita cuman kita beli bahan ini sekian, jadi kita tenaga kita nggak hitung hal-hal kecil yang seharusnya dihitung kita nggak hitung. Jadi waktu itu cuma kayaknya bisa saya naik sedikit supaya yang penting udah untung. Dulu berpikir cuma begitu. Jadi awal mula dari itu ya, ada adik bilang ada yang mau cari cupcakes begitu. Terus pas ide awal mau nih bisnis mau diseriusin begitu dah, mau dikembangkan begitu. Karena banyak peminat. Jadi setelah orderan pertama itu sukses, so ada yang mau bertanya dari teman ke teman, Dari mulut ke mulut ya. Dulu kan belum tersaming sekarang di media sosial ya. belum Facebook aja masih awal-awal tuh itu. Jadi belum ada yang bilang mau jualan di media sosial, belum ada. Promo di medsos Belum. begitu. Jadi dulu memang pure murni awalnya itu memang dari mulut ke mulut si orderan itu. Terus akhirnya muncul dengan nama Smili ini pas apa Kak? Ada ide dari mana? Terus mungkin
ada itu artinya apa begitu? Jadi Smili itu sebenarnya kan singkatan. Memang banyak orang pikir itu kita penama atau pokoknya nama orang atau singkatan atau apa, tapi itu memang betul singkatan yang kita ambil dari buku. Dulu kan waktu kita SMA kita di asrama. Di asrama itu lantaran nggak bisa lihat handphone. Kita cuma baca-baca buku. Waktu itu ada buku yang Chicken Soup for the Soul. Jadi kisah-kisah inspiratif ya kita baca di situ. Salah satu inspiratif itu ada ini cerita nama Smili, judulnya Smili. Jadi tentang oma opa yang baku sayang sampai tua. Dan kata Smili ini menjadi dorang pe signature dang. Jadi untuk di mana-mana dorang selalu menyampaikan dorang pe rasa sayang itu lewat kata-kata ini. Jadi DP kepanjangan kok dari See How Much I Love You. See How Much I Love You itu singkatan Smili. Karena unik DP nama itu jadi kita ingat-ingat. Jadi kadang di handphone kita selalu tulis itu Smili. Karena kita suka DP pesan. Nah waktu mau bikin ini kue sempat berpikir apa Kang DP nama, nggak mungkin toh Rea Cupcakes Rea nama dessert, sendiri iyo. Sementara kita nggak mau terlalu dikenal orang tadi. dari jadi kita pikir apa ya yang DP nama yang cocok dengan kita pe tujuan dang untuk bikin ini bisnis. Karena kita pikir untuk terjun ke dunia F&B khususnya kue, waktu itu kan memang kita suka mau fokuskan di kue ulang tahun. Nah itu kan kalau misalnya orang mau kasih kue ke orang kan itu sama dengan orang memberikan rasa perhatian atau tongpe rasa sayang toh. Nah mungkin orang mau beli akang kue pe orang yang tong nggak kenal atau orang yang orang nggak sayang. Nah makanya itu DP nama sih How Much I Love You untuk menyampaikan itu pesan dang bahwa dengan hal-hal kecil sebenarnya orang bisa mau menyampaikan dang tongpe perasaan pak orang begitu. Jadi berarti banyak ini orang yang menyatakan perasaan dari Smili ini. Iya banyak. Ada beberapa, maksudnya lewat itu dorang ada yang kasih permintaan maaf, ada yang mau menyatakan cinta, ada yang Kak kita kok mau kirim kue mar nggak usah bilang ya dari siapa, bilang aja dari penggemar atau secret admirer jadi begitu. ada yang notes begitu request. Ada, cuman yang kata paling itu unik, kan dorang lucu yang paling menggemaskan yang diingat Kak Rea apa? Waktu dia mau ada satu cowok dia mau menyatakan kayaknya mau tembak pak cewek, dia cuman beli kue kecil miniban waktu itu, orang pe produk miniban. Terus Kak nanti kita mau tambah notes nih buat mau tulis dang, tapi pastikan tuh orang nih yang pesan yang dapat yang terima cuman itu jangan sampai orang lain yang terima, jangan titip, jangan apa. Oke. Jadi waktu itu kita bilang oh iya mana boleh minta ndak DP tulisan yang mau ditulis di notes. Terus dia kirim dokumen kata-kata. Jadi kayak satu cerita satu A4 itu. A4 full dia ketik dan dia kirim dokumen. Kita bilang oh Tuhan ini mau tulis bagaimana, sementara kan kartu kayak cuman bisa muat ucapan beberapa singkat-singkat kata. begitu. Ini menyatakan cinta so dari awal dia lihat kenapa dia pilih. Oh my god. Jadi dengan itu kan kita dapat baca DP cerita. DP cerita. Oh kasihan. Iya sih kasihan. Ada lucu. Jadi Kak tulis itu semua ya. Iya, tulis. Terus jadi akhirnya dia bagaimana Kak? Kita so nak tanya dia diterima. Oh itu hal-hal menarik unik yang Kak Rea ingat ya. Ada yang minta maaf. Cuman kata itu kan pesan-pesan personal yang nggak bisa orang mau up di sosial media. Jadi kebanyakan yang terlalu private begitu orang keep sih, nggak di publish. Tidak dipublish ya. Oke. Nah berarti Kak kalau misalkan dari Smili Cupcakes ini sebenarnya yang dijual dessert ya, berarti bukan cuma cupcake. Untuk sekarang so berkembang ke dessert sih, so bukan cuma cupcake.
Nah Kak, kalau boleh tahu ini omset per bulan berapa ini Kak? Kalau omset per bulan yang pasti kan tuh, makanya tadi kita agak kemarin waktu Moren kirim DP flyer, kayak gitu tak kaget sih, sukses. Oke, maksudnya orang punya standar sukses masing-masing kan. Masing-masing. Cuman waktu kayaknya masih jauh dari Kata sukses Iya. itu ya menurut Kak Karena ya. kan tuh karena kalau mau lihat dang Smiley sekarang kan memang orang kita lagi fokus ke apa namanya, bagaimana orang mau mempertahankan orang pe rasa yang itu memang kita nak mau bersaing di hal-hal lain, karena kita pikir konsisten rasa itu paling penting. Jadi kalau mau ditanya omset, sangat-sangat cukup untuk mau membiayai kita pe orang kerja dan untuk membiayai itu Smiley. Oke, mantap sekali. Masih bisa survive masih sampai bisa sekarang. survive. Betul, berarti dari 2009 sampai sekarang tahun 2023, apalagi bisnis dessert makin menjamur lagi Kak. Nah itu dia, kadang-kadang kan tuh melihat pendatang atau orang baru ya. orang baru yang punya semangat untuk mau bikin dessert datang di Manado. Sempat kadang orang kita berpikir kalau astaga bagaimana kalau Smiley nanti sudah laku, sudah diminati. Cuman pada akhirnya kita sadar bahwa orang ini punya posisi target market masing-masing. Dorong pe target market beda dengan Smiley gitu. Sementara orang itu jadi gini Ren, kita berpikir bikin usaha F&B apalagi di Manado, orang Manado itu DP selera tinggi-tinggi. Suka Selera makan tinggi. enak. Betul. Toh sebenarnya kalau orang bilang orang Manado itu mempermasalahkan harga sih menurut kita nyanda. Yang penting itu harga tuh worth it dengan apa yang orang dapat. Betul. Jadi kalau dari kita sendiri, kita pribadi, kenapa dong bilang kita kok nak bikin cookies murah gitu. Oke, jadi DP kisaran harga agak di atas ya. Karena kan sekarang memang banyak yang pembisnis kuliner yang memang mengambil market dari menengah ke bawah toh, yang bisa orang beli kapan saja tanpa maksudnya terjangkau lah DP harga. Cuman kalau menurut kita akan stay pada orang pe standar, karena kita percaya bahwa orang Manado itu banyak yang masih suka memakan sesuatu yang enak dalam arti memuaskan pada orang. Karena kita sendiri kita nggak mau jual makanan yang kita sendiri nih mau makan. Betul. Karena orang sebagai pelaku penjual F&B, orang pe selera itu harusnya lebih tinggi dari tong pe customer, supaya orang dapat memuaskan dorang. Jadi dang bukan mau press harga supaya akhirnya jadi hilang DP resep yang dari dulu dijaga. Cuma karena mau press harga. Iya jadi betul. Hilang, ya, begitu. Jadi kita lebih mengutamakan DP kualitas sih. Jadi kita bukan karena kita pikir selama orang masih ada kan orang yang sama dengan kita suka walaupun agak mahal tapi sesuai dengan tapi selera gitu dah. Mau beli makan beda dengan orang mau beli yang murah terus nggak sesuai dengan tong selera kan, jadi kayak orang nak makan akhirnya buang uang, buang doi gitu. Jadi kita lebih prefer untuk kita berani kasih bayar begini asalkan kita selera terpenuhi begitu dan karena berarti kita percaya dan orang-orang Manado ini bukan cuma sekedar yang penting bisa beli begitu ya, tetap selera dong, cari rasa begitu. Betul. Ya utama. Karena kebanyakan orang yang beli Smiley pe cookies pasti dong simpan. Dan itu ada kebanggaan sendiri dong for orang yang baking. Karena kita sangat karena kita sangat suka kalau
kita terima misalnya pesan, oh iyo cookies masih ada sih di kulkas, otak kering-kering kayaknya makan itu kan Iya rupa, sih. aduh, Ada sementara kan orang yang ada. cuma beli karena oh bagus Iya, hiasannya begitu. cuman pada akhirnya nggak dimakan kan sayang toh. Cuman itu no DP DP enak lain dang kalau dia terima, kak tuh cookies tadi malam terang langsung amankan supaya tamu-tamunya ndak makan. Makanya kan tuh kemarin di story kita sempat up, ada emang ada begitu maksudnya dang, abis beli torang pe kue taruh di meja cuman pakai tiup lilin dong langsung simpang di dalam nggak Saking kasih dorang nggak bagi-bagi. rela dong Iyo maksudnya dang ada apa ya, kesenangan kesenangan tersendiri. sendiri. Oke. Nah, Kak, berarti kalau sekarang ini di Smiley Cupcakes itu dessert apa saja, Kak? Dan kisaran harga kalau boleh tahu berapa? Kalau torang yang pasti torang sekarang yang ready stock itu yang sering torang ready ada cupcakes, dessert box, terus kalau varian roti itu ada mini bun, ada chisu, roti Thailand, terus ada cocoa pudding. Cocoa pudding. Oke, jadi pokoknya berbagai dessert lah ya, begitu. Jadi bukan cuma cupcakes. Bukan cuma cupcakes. Nah, kalau dari menu-menu itu, Kak, DP resep itu Kak coba-coba sendiri Iya. atau ada dari Jadi itu mana? original resep dari torang development sendiri. DP Jadi ide-ide dari mana itu, Kak? sebenarnya kalau tukang memasak itu atau tukang bikin cookies itu memang jam terbang mesti tinggi. Kan dari awal bikin ini bisnis ini kita lama nanti so belajar lama bikin sendiri lama sebelum orang pakai orang. Oh, Jadi kita so pernah jadi admin di belakang, maksudnya dorang pikir kita admin padahal kita. Jadi karena kita mau jadi Kak handle sendiri semua, iya, pernah begitu? pernah kita handle sendiri semua, dari bikin DP cookies, dari bikin DP, dari jadi admin, penjualan. Jadi ketika orang pakai orang, kita tahu DP SOP. Jadi ketika orang salah baking, kita cuma lihat, oh ini salah dia pasti DP api salah suhu, atau ada yang dia lupa kasih. Karena Kak so pernah terjun langsung, Iya. jadi Kak tahu Jadi, ya DP detail-detail itu. apalagi DP kue kan kita yang ciptakan toh. Jadi kita tahu, cuma mau lihat DP krim, DP apa, kita langsung tahu apa salah yang dia Ada yang baking. kurang atau apa begitu ya. Oh, oke. Gitu. Berarti kalau misalkan mau ditarik kembali dari 2009, perjalanan dari Smiley ini bagaimana Kak? Mungkin pahit manisnya lah bisnis cupcakes ini atau dessert itu seperti apa? Jatuh bangun atau bagaimana? Iya, jatuh bangun pasti ada karena orang kan tuh hari sempat vakum toh sebelum pandemi. Orang sempat vakum karena waktu itu kalau nggak salah kita lagi fokus di bisnis yang lain. Jadi karena kita karena belajar sendiri toh, jadi orang belum tahu cara memanage usaha yang betul bagaimana. Jadi itu sempat vakum. Terus sebelum pandemi 2019 orang mulai jualan lagi. Jadi kebanyakan sampai sekarang itu masih ada orang jabatannya, ini bukan Smiley yang dulu di Tanjung Batu. Oh iya kak, oh kirain cuma ada ambil nama, mar betul tuh ini Smiley. Karena dong pikir lama pernah sempat vakum. Jadi kalau DP pahit sih, orang harus pinter-pinter mau berhubungan dengan customer. Apalagi sekarang semasa dunia media sosial toh. Jadi apa-apa ada kesalahan sedikit di up, ada kesalahan sedikit di up. Jadi itu yang orang harus lebih hati-hati. Kalau DP pahit, sementara ini sih masih dalam tingkap wajar, kecuali ada customer yang memang pernah bafeto sampai, maksudnya ya memposisikan tong pe diri dengan torang pe Smiley dengan torang pe pembeli, katanya kan pembeli adalah raja toh. Cuman sebenarnya kan dalam usaha ini torang harusnya timbal balik dari customer ke Smiley, dari Smiley juga ke customer begitu.
Jadi kalau DP pahit sih paling dikomplain. Apa yang torang pikir torang so kasih yang terbaik, tetapi ternyata belum cukup baik untuk dorang. Terus kalau DP happy ya disukai customer, no, masih sampai sekarang. Maksudnya orang masih ada customer yang setia. Ada Yang yang semil. iya, betul sekali. Itu yang jadi semangat juga ya buat kalau misalkan mau inovasi mengenai menu begitu, mau cari menu baru begitu, itu bagaimana Kak DP proses? Kak sendiri atau ada melibatkan orang lain atau bagaimana? Sebenarnya dukungan dari support dari keluarga sih paling nomor satu, karena dorang selalu, Kak di sini lagi happening yang ini, coba kok bikin yang begini atau coba begini. Cuman kan kita pribadi itu beberapa tuh hari kan ada happening Korean cheese bun kalau nggak salah, terus croffle. Jadi kita nak terlalu ikut dorang pe viral itu. Jadi kita nak mau Smili itu jadi cuma sekedar ikutan gitu. Kita mau torang kayak berdiri dengan torang pe original produk sendiri. Nah itu juga kadang-kadang kalau development, kalau tadi mau tanya bagaimana DP proses, sebenarnya torang lihat sih permintaan di Manado itu, karena selera di luar dengan selera di Manado belum tentu sama kan. Jadi kita selalu lihat kalau dari torang pe statik penjualan kayak orang paling suka yang rasa-rasa ini. Nah, orang lebih cenderung suka yang begini. Jadi dari situ, bagaimana ya kalau kita baking produk yang ini, coba baking yang ini. Dan itu kalau misalnya orang jual, misalnya itu orang permintaan berlanjut, orang lanjut produknya. Tapi kalau misalnya orang lihat customer kurang excited, kita tarik pasti. Orang jadi nak itu tadi ya mempertahankan trial and error juga coba ya. Mungkin juga kalau dari keluarga ya jadi orang pertama yang coba juga kalau ada menu baru. Iya, tapi suami sih paling. Kalau waktu tas menikah, tapi suami no paling coba. Luar biasa sekali. Nah Kak Rea, kalau boleh tahu sekarang berarti kalau Smili sendiri ada offline store atau dijual di mana aja? Di Manado kah cuma atau di luar Manado bisa juga, bagaimana Kak? Untuk sekarang untuk offline store orang cuman ada pick up point, baru pick up point. Pick up point itu so ada display untuk jualan, jadi bisa ready beli di sana. Karena orang itu kan memang usaha yang berbasis online. Jadi orang-orang memang kebanyakan cuman beli lewat WhatsApp. Itu sistem pre-order Tokopedia, atau ada yang ready stock. Oh, ada ya, tetap ada yang ready stock ya. Gitu. Kecuali cake yang ada pesanan request spesial itu harus pre-order. Kak kan kemarin pas pandemi itu kan menjamur ini dessert cake lah, toko kue lah, macam-macam dessert lah. Atau mungkin bukan cuma toko kue tapi orang-orang pada bikin sendiri di rumah karena kan nggak ada kerjaan atau ya kerja di rumah, coba-coba hal baru begitu. Nah itu bagaimana pengaruhnya di penjualan Smili pas saat pandemi? Sebenarnya kan kalau nggak salah pandemi 2021 atau 2020 mulai 2020. 2019 waktu orang mulai ulang itu kita buka kelas kan, Bake with Smili. Bake with Smili ada buka kelas. Ada buka kelas. Jadi orang yang, karena memang kebanyakan orang jabatannya, Kak resepnya dijual enggak, atau Kak kita kok mau belajar. Jadi waktu tapi penjualan tetap penjualan jadi tetap sambil itu juga ngajar. Jadi waktu itu kita buka Bake with Smili, DP pengikut maksudnya yang tertarik ternyata banyak. Sampai kita kewalahan dan sangat-sangat bersyukur waktu itu waktu pandemi justru jadi berkat dong buat dorang. Jadi bekal buat dorang. Jadi ada yang memang survive dari situ. Dorang bisa baking di rumah. Sampai sekarang ada yang di Gorontalo, dia keluar dari bank. Dia resign ya? Resign. Rintis bisnis usaha. Iya, rintis usaha. Dan sekarang lumayan.
Nah itu kita sangat happy karena ya kita bisa jadi berkat buat dorang kan. Jadi salah satu yang menjadi bagian daripada orang usaha itu. Terus waktu pandemi kita pikir aduh ini gimana, karena waktu pandemi itu kan Smili rencana mau ekspansi ke Jakarta toh. Oh, ada rencana ekspansi ke Jakarta sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi awal 2020 itu torang pindah ke Jakarta dengan harapan torang mau mulai bisnis di sana, Smili sana, karena tapi adik kan ada di sana toh. Waktu baru sampai torang baru bazar begitu, terus pandemi. Aduh, langsung mental breakdown sekali karena mau pindah ke Jakarta terus tiba-tiba begini tuh. Aduh, gimana nih jualan di Manado gitu. Karena kita tahu kan bahwa pasti orang-orang ini lagi pada hati-hati sekali kalau mau beli makanan. Toh. Terus tiba-tiba dari sini telepon, Rea, torong sunak mampu, kayak ini pesanan membludak sekali. Serius, justru di pandemi itu torong penjualan naik 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali lipat, karena torang sudah terbiasa dengan sistem online. Dari jadi BBM, sebelum pandemi dari sudah online ya? Jadi torang sistem manajemen online itu memang so terstruktur toh. Jadi torang nggak kaget, nggak ada transisi dari offline ke online. Jadi torang langsung, maksudnya ndak ada merasa kewalahan waktu itu karena memang torang cuman online kan. Terus dapat pesanan membludak karena mungkin tingkat kepercayaan customer 4 orang tinggi. Terus torang juga transparan bagaimana torang cara pembuatan dengan torang proses. Jadi torang juga waktu itu berusaha untuk baking orang percaya bahwa ini betul-betul tersealer bagus dang. Jadi torang wrapping aman, jadi DP packaging. Dan merasa agak jatuh ketika selesai pandemi. Masa pemulihan ini. Karena orang-orang berusaha mau bangkit tuh semua. Customer lagi coba kiri, ada yang baru coba kanan, coba kiri, coba kanan. Muncul jadi yang baru-baru. Jadi orang-orang lagi pada kesana kemari untuk coba toh. Dan Smili tetap menunggu dengan tetap ada ya. Tetap ada yang beli. Cuman kan tuh ya puji Tuhan sampai sekarang customer masih setia, ada yang balik gitu, ada tambah customer baru. Nah, kecuali tak kurang dengan orang-orang yang keluar kota yang pindah-pindah dan. Nah Kak, biasanya kalau menghadapi yang seperti itu, misalkan persaingan lah ya istilahnya, apa yang bikin Smili unik begitu supaya sehingga tadi Kak Rea bilang walaupun dia coba-coba yang ini tetap ujung-ujung balik lagi gitu. Pertama sih sebenarnya kan tuh konsisten rasa. Dan produk Smili itu dan produk Smili itu nggak akan didapat di tempat lain. Betul, karena tadi nggak ikut-ikut tren begitu. Iya, dan orang kan menciptakan produk sendiri menjadi tongpe signature. Jadi ya mungkin kan tuh di toko lain ada jual cheesecake, cuman orang bikin pe cheesecake sendiri sesuai dengan pe cita rasa Jadi itu yang diingat begitu ya, mau cheesecake yang Smili punya begitu. Jadi orang ada signature rasa yang apa ya, nak mungkin mau didapat di tempat lain karena kan di resep orang bikin sendiri. Dan satu lagi, orang itu nak pernah roba-roba merek bahan. Jadi kalau orang pakai satu jenis merek itu terus. Makanya makanya orang bilang, oh Smili perasa nak berubah dari dulu. Ya karena begitu, karena setiap ingredients yang orang kasih masuk di itu kue pasti orang timbang. Orang timbang, takarannya harus pas. Terus merek bahannya orang nggak pernah pakai, nggak pernah ganti sama sekali kecuali yang stop produksi. Nah Kak, bicara soal bahan tadi ya, kan ini menjelang Natal tahun baru Nataru ini memang banyak berita bahan-bahan naik jauh. Ada yang sampai 150%. Betul ya Kak. Nah
bagaimana Smili mengatasi itu dan menyesuaikan harga tadi yang Kak bilang kan nggak merubah kalau misalkan soal takaran, brand dari bahan-bahan itu bagaimana Kak? Jadi kan orang itu ada hitungan untuk kasih harga jual ke satu produk. Jadi dari hitungan itu sebenarnya ada beberapa persen yang mengantisipasi hal-hal ini. Jadi kan sebenarnya kenaikan bahan ini ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Jadi ada yang sometimes dorang mau kasih turun, cuman dorang packing dengan cara dorang kasih promo, dorang lama-lama kayak pada harga so turun gitu dah. Jadi kita nak mau terlalu banyak naik turun harga. Jadi itu ada hitungan yang kita selalu kasih pak kita pe produk untuk mengantisipasi ini hal-hal ini. Jadi kita pe produk memang jarang sekali naik harga. Tapi kalau misalnya kita lihat rupa ini harga nak pasti turun sih. Soalnya lewat DP high season tetap masih. Harga tetap masih begitu, berarti ini stabil di situ. Nah, hitung lagi kalau misalnya mengganggu orang pe cost produk, berarti orang harus naik harga. Tapi kalau misalnya masih aman, orang masih stay di harga itu. Nah, kalau di menyambut Natal Tahun Baru ini penjualan bagaimana Kak? Atau ada mungkin menu baru atau? Iya, pasti ada menu spesial untuk Christmas. Cuman itu masih sementara di develop. Cuman barusan orang baru selesai batch pertama cookies Natal. Cookies mentega. Nah, itu baru tahun ini orang jual di Smili. Oh, baru tahun ini. Setelah dari tahun 2013. Karena dari tahun 2013 kita trauma. Kenapa Kak 2013 jual cookies Natal? Cookies mentega, buka open order untuk cookies mentega, dan DP orderan itu membludak sampai kayak kita nggak bisa handle. Oh, justru karena terlalu banyak jadi kita nggak bisa handle. Trauma. Kita ketakutan, kayak kita takut sekali. Karena kita pe orang itu enak-enakan kan. Jadi kalau misalnya orang berpesan terus ada teman-teman tidak dekat, terpenuhi sis tambah rupa sis masih boleh tambah satu toples gitu-gitu. Aduh, kita pada akhirnya pas rekap, oh my god segini. Kita mau bikin berapa banyak. Jadi waktu itu sempat trauma 2013, kita vakum dari cookies Natal. Sudah jual lagi. Sudah jual 10 tahun. 10 ini tahun, kan 2023. Comeback 10 tahun ya. Pas 10 tahun cuma pancing nih satu kali. Oh my god, gila gini sekali DP antusias orang beli. Oh, jadi mulai promo ada jual cookies Natal dari November. Minggu kedua, dan itu sold out sekarang. Sold out. Karena kita memang pakai kuota cuma 600 toples. Jadi sudah nggak terima pesanan. Sudah. Saking karena banyak ya. Karena kita ketakutan, itu memang orang strategi dari awal. Karena kebanyakan percaya nggak percaya pasti di mana-mana itu orang yang brand-brand lokal itu pasti sama dengan orang itu sudah jadi tradisi setiap tahun tong pe rumah nggak ada kue karena pasti habis. Pasti habis. Justru yang jual kue nggak ada kue. Iya, nggak ada kue. Terus orang itu sudah di tanggal 19 paling orang cuma tidur 3 jam untuk bikin pesanan karena orang kue. Dan itu harus fresh. Jadi pesanan tanggal 22 itu pasti orang bikin tanggal 20 orang bakar, 21 orang frosting, 22 di pick up. Jadi harus seperti itu karena kasihan kan kalau orang mau pick up tanggal 22 terus orang so bikin dari kayak 3 hari sebelum, orang mau tahan sampai tanggal 25. So nggak enak ya orang lagi itu yang dampak negatifnya pada orang. Jadi orang selalu keep itu orang penjualan selalu fresh. Oke, keren. Oke Kak, sudah tidak terasa 30 menit ini kalau orang sobat cerita panjang lebar pahit manisnya bisnis Smili dessert di Manado. Kak mungkin ada closing statementnya, pesan-pesan khusus atau mungkin juga harapan ke depan buat Smili Cupcakes. Silakan. Harapan ke depan sih untuk Smili, semoga Smili bisa terus konsisten dengan rasa dan juga tidak mengecewakan para customer atau pencinta Smili dimanapun. Oke. Mungkin juga ada pesan buat anak-anak muda yang mau coba bisnis dessert di Manado mungkin Kak.
Kalau bisnis sih selama itu menjadi orang passion, jangan pernah menyerah, karena di setiap usaha apalagi di F&B itu paling menyita orang kesehatan mental karena memang harus kuat mental untuk menghadapi bisnis, karena semua konsekuensi itu pasti DP pemilik yang harus bertanggung jawab. Jadi jangan patah semangat, kalau memang passion di situ harus percaya dan laksanakan pelan-pelan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rea sudah datang di Tribun Manado. Terima kasih, sudah sharing Moren, kiat-kiat sukses. Amin, Amin DP kan, sukses. amin kan Kak Rea. Oke Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.